Di video kali ini kita bakal makan ramen yang dimasak langsung sama chef dari Jepang. Ramen di sini tuh kuahnya kental banget. Dan beruntungnya hari ini kita dimasakin langsung sama head chefnya Toshi Tanaka yang udah punya ratusan restoran. Kita bakal cobain banyak makanannya dari ramen yang kuahnya kental sampai ramen celup juga. Jadi jangan skip videonya, siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Konnichiwa guys. Ini dia, kita udah sampai di Ramen Beast. Iya, ini lokasinya ada di Gulf Island Peak dan hari ini ada chef Jepangnya langsung. Kita langsung cobain aja kali ya. Guys, kalian bisa lihat dekorasinya ini seperti kuil Jepang ya. Jadi begitu masuk merah-merah gini, Iya. berasa lagi ada di mana? Kamu kan udah pernah ke Jepang? Iya, berasa kayak di Jepang, bukan di Korea ya. Jadi di sini semuanya itu halal ya. Jadi nggak ada pork. Yang bikin beda adalah kuahnya itu katanya kental banget. Jadi jenisnya itu namanya tori paitan ramen. Pakai kuah ayam dicampurin dengan kaldu katsuboshi. Jadi umami banget rasanya. Ini ada chefnya. Ini orang Jepang asli. Who's your name? Nama saya Toshi Jadi ini chefnya langsung dari Jepang, dari Tokyo ya berarti ya? dari Osaka. Osaka itu tempatnya yakitori bener ya? Iya, Yakitori. Jadi bedanya nih, ada takoyaki. ada mie-nya ini, ada yang kecil, ada yang besar nih, bedanya apa chef? Ini lagi chewy. Lebih chewy. Ya, lebih chewy ya. Sorry ya, my bahasa is not that good. For Japanese, yes, spicy. Yeah, almost nothing. Looks spicy, but not that spicy. Jadi kita udah tanya, yang bis ramen itu kan harusnya pedas. Tapi kalau buat orang Indonesia katanya not spicy, aman. Kalau buat orang Jepang spicy ya? Iya, Apa spicy orang Jepang bilangnya apa? karai. Oh karai, oh iya. Nice. Oke guys, jadi di sini tuh ada 4 jenis ramen. Ya. Kita pesen 3 Ya, diantaranya ya. ini adalah yang klasik-klasiknya yang udah direkomendasin sama Chef Toshi. Langsung. Nah ini jadi kita pesen yang Beauty and The Beast. Ini bedanya adalah ini lebih pedas guys, dan pakai mie-nya itu mie besar. Jadi kayak mie karet gitu ya guys ya. Oh, iya. Dan kuahnya itu warnanya merah banget tuh. Nah ini yang Beast. Iya, yang Beast original. Creamy banget loh ini kuahnya tuh. Karena dia jenisnya tuh tori paitan ya. Jadi pakai kaldu ayam yang kental banget. Udah lama di godoknya ya. Terus dia pakai gurihnya itu dari 3 jenis flake ikan yang dibikin dia tuh makin umami. Oke, yang ini adalah yang dicelup ya. Celup. Nih jadi kuahnya terpisah. Ini ada apa ya? Bubuk apa ya, Ben? Bubuk ya itu dia, bubuk gurihnya itu. Saking kentalnya guys, bagian atasnya itu sampai kayak membuat satu lapisan ya. Ini jauh lebih kental lagi daripada si Beast. Betul, soalnya dia itu kan emang tadi dibikin kental karena buat cocolan si mie-nya. Oh, jadi ntar dicocol bukan disiram ya? Bener. Oke, kita dua dulu ya. Mendingan kita cobain yang original Beast ramennya dulu. Oke, yuk kita cobain. Kamu harus coba kuahnya dulu karena kuah adalah jiwa dari sebuah ramen. Oke. Yuk. Aku nggak mau mengotori itu pakai yang ini karena pedas, takutnya nyampur. Ini pakai sendok baru. Gila, gurih banget Kita kuahnya. coba kuahnya. Mantap banget ya rasanya ya? Rasa ikannya bener-bener berasa ya. Iya. Cuma memang rada sedikit asin sih. Mungkin Iya. emang harus dimakan pakai si Mie-nya. ramennya ya. Aku coba ini ramennya jenis yang thin, yang tipis. Harus disedot kalau orang Jepang makan ramen. Kalau dimakan pakai mie-nya nggak seasik itu. Karena kuahnya tuh kental banget guys, jadi pas kalian makan mie-nya, bumbunya itu nempel-nempel di sela-sela mie-nya itu. Jadi kuahnya tuh keseruput masuk gitu loh. Ayo aku coba. Tuh, dari tadi udah ngiler sebenarnya. Coba ya tuh kita aduk-aduk dulu ke dalam kuahnya. Ini mie-nya kecil banget sih untuk ukuran Ini- ramen pun ya, kayak miswa gitu ya. Nggak sampai sekecil Iya, pisau. tapi maksudnya lumayan thin lah. Suka banget. Makan bareng guys. Kalau bahasa Jepangnya oishi kayaknya. Oishi. Ini aku mau cobain ayamnya. Chashu ayam. Tadi dia dibakar satu persatu ya, sampai ada charnya. Wangi banget beb bakarannya. Jadi nggak cuma rasa ayam doang, tapi ada rasa bakarannya itu ya. Yang bikin tantangannya ramen halal, itu dagingnya emang nggak mungkin sejuicy yang non halal. Karena yang non halal itu kan lemaknya banyak. Tapi gimana cara dia tetap bisa bikin ayam itu jadi komponen tambahan, bukan malah bikin ramen makin gak enak gitu. Baik. Celup-celupin dulu. Makan bareng. Dagingnya nggak keras. Iya, enak ya? Ya untuk ayam sih ini udah terbaik yang bisa dilakuin lah. Soalnya emang ayam tuh tricky kalau buat ramen, suka kering. Ya, tapi ini lumayan juicy ya. Iya lumayan juicy. Ini beb bagian-bagian yang ada daun bawangnya ini enak banget. Nyawanya tuh dari sedotannya udara masuk bercampur dengan si kuahnya. Kita mencoba pakai bumbu gimana? Aku udah penasaran Ini pakai udah ini. enak sekali. Sedikit garlic tidak akan merusak nggak sih? Oke. Langsung diaduk. Langsung diaduk. Coba apakah menambahkan cita rasa? Langsung deh. Langsung gitu ya. Sambil makan ramen nggak lengkap kalau nggak makan gyoza. Ini kita pesan yang grill. Di luarnya masih ada kayak crispy-crispy-nya guys. Kayak ada bagian-bagian char-char gitu. Coba ya. Ini proper grill gyoza sih. Jadi bagian luarnya itu crispy-nya crispy yang nanggung justru. Iya, nggak sampai crispy. Nggak sampai banget. kriuk.
Dalamnya juga dagingnya pas, kulitnya juga nggak ketebelan. Dan Ini oke banget bumbunya sih. seperti biasa kayak ada asam-asamnya gitu ya. Kayak bumbu soy sauce tapi ada cukanya ya. Enak sih. Oke, aku mau lanjut makan yang ini nih, Glat. Pedas Ini ya? adalah yang pedas, yang Beauty and the Beast. Yang bikin dia unik karena dia pakainya tuh mie-nya mie yang besar-besar tuh. Coba ya, makan bareng guys. Aku mau cobain kuahnya dulu. Jadi aku nafsu lihat mie-nya. Aku mau kuahnya. Ini ada dikasih apa, Beb? Ini soalnya kita pesen yang spesial, Grat, yang pakai garlic. Jadi ada potongan-potongan garlic rebus di dalam itu. Oh, ntar harus makan sih bareng sama mie-nya juga. Ini aku mau kuahnya dulu dah. Lumayan pedes juga sih, ya nggak sampai nggak berasa lah. Ada pedes yang bikin enak. Bagi ramen sih ini pedes banget ya. Bagi ramen, Beb. Iya, bukan sampai nggak ada pedesnya, ada berasa di leher, walaupun dia nggak nyakitin. Pedes enak lah, Cuma tetap emang kental. kelihatan oily banget ya. Ya, Tuh. tapi pedesnya itu pedes nyaman ya. Yang kayak di leher tuh panas, nggak bikin mulut kebakar, jadi Iya, bisa iya. makannya tuh bisa terus gitu. Coba kamu makan bareng sama si garlic. Oke, ini garlic kuahnya. Beuh. Aku mau. Aku biasanya kurang favorit sih mie gede kayak gini jujur ya. Ya kamu lebih favorit mie kecil ya? Ya, aku mau mencoba. Tapi nggak segede lo mie. Dia kenyal, chewy mie-nya. Mie-nya sendiri sih enak sebenarnya ya. Cuma emang selera sih. Kalau masalah gede kecilnya mie itu selera, masalah taste. Tapi kuahnya enak ya. Kuahnya enak. Untuk ramen pedes biasanya itu cuma minyak doang. Tapi kalau ini enggak, dia benar-benar infuse pedesnya itu ke dalam bumbu kaldunya. Cuma kalau aku bakal pesennya mie yang kecil aja. This Iya, one Beb. we cannot switch the noodle, right? You can. Oh bisa, chefnya bilang bisa. Bisa ternyata guys. Kalau pakai mie kecil juga kayaknya mantap juga ya. Iya, iya. Hmm. Ini aku mau sambil cobain si karage nih. Hmm. Karage ini kita pesennya yang pakai spicy mayo. Olahraganya crispy banget ya. Renyuk. Tepungnya nggak ketebelan, garingnya pas. Dan ini dia pakainya daging paha atas ya, Jadi juicy ya. juicy banget, nggak ada kering-keringnya. By the way, ayo kita jangan melupakan si ramen celup. Ini kalau dimakan begini aja kurang kali ya. Aku mau cobain ke sini dong. Hambar ya? Iya. Oke, celup. Hambar guys, harus celup. Celup ya. Celupnya gimana gini aja? Iya. Terus makan dari sini. Dia kayak makan itu, kayak makan soba. Ini kentalnya hampir kayak bumbu kacangnya otak-otak. Kental banget. Gila, ini bener-bener kuahnya tuh super duper creamy banget. Coba ya. Yang ini juga boleh pakai thin noodle. Boleh. This one can, but I prefer the thick one only for Oh, this. oke. Ini sebenarnya boleh guys kalau pakai mie yang tipis, tapi katanya enakan kalau yang gede-gede ini. Soalnya biar bisa lebih Ya. menyeliputi. Oh, Ya. kalau tin noodle terlalu kental banget Ya. kuahnya ya. Oke. Ini saking kentalnya guys, dia punya bumbu dan juga kaldu dan si umami base-nya tadi itu si katsuobushi-nya sampai dia berasa kayak miso gitu loh. Karena miso kan ada rasa gurihnya juga kan. Tapi ini beda emang. Kalau itu kan gurihnya dari kacang kedelai. Kalau ini dari seafood, ada wangi seafoodnya. Dan dia juga ada ini nih, rebung yang udah di pickled gitu. Jadi udah ada rasa asam asinnya. Kita lupa sama telurnya. Ini dosa besar kalau ramen telurnya nggak enak. Telurnya lelehnya oke ya. Tapi dia tipenya yang di luar nggak terlalu dikasih banyak bumbu. Iya. Biasanya kan coklat. Tapi gimana kematangannya? Khas. Kalau aku punya aku mau celupin ke sini. Waduh. Gimana guys? Oishi. Disuruh pilih antara tiga ini, aku bakal pilih yang mana ya? Bingung aku. Kayaknya Aku ini. aku antara ini sama ini. Ya, kadang ini, kadang ini. Jadi gantian makan. Oh yang ini. Atau kita pesan seorang satu, Beb. Itulah gunanya punya pasangan. Nggak baik kalau misalnya pesan satu sendiri nggak bisa nyobain yang lain ya. Coba deh. Kamu cobain ini enak. Ada bawangnya. Dan ini ada saus yakitori-nya kayak yang kita makan di Singapura. Jadi manis-manis gitu walaupun nggak terlalu crispy, tapi sausnya itu bikin pakai nasi enak nih. Iya kan? Itu sate kulit emang di mana-mana enak ya, guys. Nah, Oke guys, thank you banget udah temenin kita nyobain ramen beast. Chefnya langsung dari Jepang dan ternyata memang ramennya oke punya. walaupun dia halal, tapi rasanya tuh beda daripada yang non halal ya. Jadi Iya. boleh banget dicoba gitu. Ya. Jangan lupa komen di bawah kasih kita makanan-makanan seru lainnya dan kita ketemu lagi. Di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya. Aku mau lanjut yang ini. Enak gila sih. Juga enak banget guys.